Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Sungguh luar biasa kita dapat bertemu kembali untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan dalam minggu ini kita sedang berbicara tentang satu topik yang mengatakan bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, kemarin dan hari Senin kita sudah bicara tentang betapa pentingnya untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Yaitu yang langkah yang pertama untuk bertobat, ya, artinya mengambil keputusan, meninggalkan hidup yang lama, mengikuti Tuhan Yesus dengan segala hal yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi Anda dan saya. Jadi mari kita maju dan masuk di dalam rencana yang Tuhan miliki. Ya, Tuhan punya rencana Tuhan itu jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih ajaib dari yang kita bisa pikirkan, dari yang kita bisa miliki. Ya, makanya Tuhan mau supaya kita mengikuti Dia, bukan supaya Dia mengikuti kita. Untuk itu kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat betapa pentingnya firman Tuhan itu. Yohanes 15 berkata, bila kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja dan kamu akan diberikan. Maksudnya apa? Jadi yang pertama, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, seperti kita udah bahas hari Senin dan hari Selasa, kita masuk di dalam keintiman dengan Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan itu akan tinggal, akan masuk bersama-sama dengan kita. Jadi kalau firman itu sudah ada di dalam hati kita, saya jamin apapun yang kita minta itu sesuai dengan firman. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kalau dikehendaki oleh Tuhan, saya jamin Anda pasti akan memilikinya. Ya. Hari-hari ini seringkali kita meminta sesuatu daripada Tuhan sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kehendak kita. Tapi Tuhan mau supaya kita benar-benar masuk dan mengenal firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin baca dari Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang tidak di dalam Tuhan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita jangan dilakukan. Tapi ternyata seringkali kita lakukan. Kita mendengarkan nasihat orang fasik, kita berjalan ya di jalan orang yang berdosa, ya kita berdiri, kita menerima, kita mengikuti. Dan yang ketiga, kita duduk lebih dalam lagi dengan kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua berkata begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, nanti saya akan kembali ke bagian yang kedua mengenai merenungkan Taurat itu. Tapi hari ini saya benar-benar kita berfokus kepada bagiannya A itu, yaitu tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kata yang lain untuk firman Tuhan adalah Taurat Tuhan. Ya, lebih jelasnya itu membahas tentang kelima buku yang pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sama Ulangan. Ya, buku 5 yang ditulis oleh Musa.
Tapi Tuhan maunya kita benar-benar masuk, memiliki satu kesukaan terhadap firman Tuhan. Si banyak orang berkata kepada saya, Pak, sulit sekali baca firman Tuhan. Apa pernah coba? Apa pernah minta hikmat marifat daripada Tuhan melalui Roh Kudus untuk mengajarkan Anda apa yang dimaksud dengan firman Tuhan? Ya, kalau kita benar-benar ambil waktunya, ya, ambil waktu untuk izinkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada Anda. Kalau Anda sudah bertobat, tubuh ini adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam kau. Kenapa Roh Kudus tinggal di dalam kau? Untuk mengajar kebenaran firman Tuhan ini. Ya, seberapa jauh kita benar mempersiapkan waktu, ya, tempat, ya, untuk kita duduk belajar daripada firman Tuhan. Lebih daripada itu, seberapa jauh firman Tuhan itu menjadi kesukaannya. Ya, saya dapat bertanya, apakah Anda sungguh-sungguh suka firman? Ya, bisa tahu dari mana? Dari pembicaraannya. Karena kalau kita benar-benar bicara tentang firman Tuhan, kita tidak akan lupa memperkatakan firman Tuhan dalam segala hal yang kami bicarakan. Seringkali orang berbincang-bincang dengan saya dan selalu saya dapat kembali kepada apa kata firman, apa kata Tuhan. Ya. Makanya penting sekali kita ngerti firman kalau kita mau berkata apa kata firman. Kalau kita sendiri nggak pernah belajar, bagaimana kita bisa memberitahukan kepada orang lain? Kalau saya tidak pernah duduk, ya, mempelajari firman Tuhan, bagaimana saya bisa mengajar itu? Sulit, tidak bisa. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pun butuh waktu untuk benar-benar merenungkan firman, mempelajari firman, memperdalami firman, ya, supaya bisa menyampaikan. Makanya saya jujur berkata, kesukaan saya itu firman Tuhan. Kesukaan itu untuk benar-benar masuk, renungkan. Kadang-kadang saya bangun jam 2 pagi. Ya, mungkin maunya kencing, tapi akhirnya saya ambil keputusan untuk baca firman. Kamarnya gelap, ada iPad, ada HP, kita bisa baca firman Tuhan. Tadi malam saya belajar banyak hal, ya, dari hanya merenungkan firman Tuhan. Ternyata ada begitu banyak hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Tetapi kita seringkali tidak menyediakan waktu. Lebih suka main game, lebih suka membaca Facebook, internet, YouTube, dan lain-lainnya daripada membangun keintiman pribadi dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya firman Tuhan itu menjadi nasihat bagi Anda. Ya, supaya firman Tuhan itu menjadi jalan untuk memberitahukan bagaimana kita dapat mengatasi berdosa, ya, mengatasi dosa di dalam kehidupan kita. Bahkan kita dapat menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, bagaimana supaya kita bisa menerangkan kepada pencemooh apa yang mereka sedang lakukan. Kalau kita sendiri tidak menyukai firman Tuhan, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya tidak menyukai firman Tuhan, buat apa saya ngajar? Buat apa saya mendidik? Ya, makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 hari ini kita akan berfokus kepada firman Tuhan. Saya ajak Anda untuk benar-benar masuk lebih dalam. Kalau Anda nggak mengerti, tanya. Ya, tanya kepada orang senior, tanya kepada orang yang belajar. Ya, supaya Anda dapat mengerti. Kalau Anda masih tidak tahu artinya apa firman Tuhan dan Roh Kudus diam saja menurut Anda, ya, walaupun mungkin sudah menjelaskan, tapi Anda tidak mau dengar, tidak mau menerima karena mungkin itu teguran atau gimana. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun keintiman dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau bahwa sampai hari ini kami tetap datang kepada Engkau, meninggikan Engkau melalui kebenaran firman Tuhan ini. Hamba berdoa Bapa, Engkau tolong kuatkan, teguhkan hati kami masing-masing untuk benar-benar berfokus kepada apa yang Engkau mau. Kalau malam hari ini kami sudah dengar Tuhan, bahwa kehendak-Mu adalah untuk kita mendalami, lebih daripada itu menyukai firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa supaya firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati kita. Benar-benar menjadi satu kesukaan dalam seluruh aspek kehidupan kami, Tuhan. Supaya kami dapat belajar dengan benar dan baik. Supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Supaya kita tidak dipimpin oleh orang-orang yang fasik, Tuhan. Tetapi kami benar-benar akan menerima nasihat daripada Engkau. Terima kasih Bapak, pimpinan kami melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya Anda benar-benar diberkati. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Anda mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, Shalom, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.